is ghosting, ghost roasting. Oke. Jadi ghosting ini apaan sih? Jadi ghosting ini kita bakalan cerita-cerita nih tentang hal-hal yang berbau-bau mistis yang bisa kita share ke teman-teman, dan dari narasumbernya itu bakalan kita datangin itu teman kita sendiri nih. Nah, katanya ini dia mempunyai pengalaman menarik yang bisa kita Sharing-sharing ya, Bun. Oke, kita langsung panggil aja Bang Riko Alfiansyah. Coba perkenalkan dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Riko Alfiansyah. Saya mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Saya mahasiswa semester 3, asal dari Pacitan. Ya, Selain kuliah nih, kegiatan di Jogja apa aja sih? Wah, kalau di Jogja tuh kayak apa ya? Paling ikut teman-teman lagi narik kayak ojol, Shopee enggak, kayak lagi narik itu terus ikut daripada gabut. Terus kalau pulang ke Pacitan gitu ya live musik. Soalnya di sini sendiri belum nemu tempatnya gitu. Berarti masih sering pulang balik gitu ya? Paling ya sebulan sekali gitu. Nah, oke. Jadi awal mula bisa melihat hal-hal, Bisa menyadari nih. kejanggalan-kejanggalan gitu. Kayak gimana sih? Oh iya, kalau itu awalnya pas SMP ya, pas SMP. Umur 14-15. Ya sekitar segituan. Itu tuh kayak sama Pak D tiba-tiba diajak ke makam leluhur gitu. Soalnya emang itu kan pas sebelum puasa banget. Pak D tuh ngajak pakai bahasa Jawa kan, ayo melu Pak D gitu. Terus ternyata ke makam leluhur tersebut namanya makam kunci. Nah di sana tuh ada banyak makam sih, cuma yang gede itu ya yang makam ini ya, yang tetuanya gitu. Terus Rata-rata yang di situ tuh makamnya para leluhur. ya leluhur dan keturunannya dan penjaganya. Sorry nih, keturunan itu dari kerajaan atau gimana? Leluhurnya Riko sendiri. Dari suatu kerajaan di Jawa. Gitu. Beliau itu kayak apa ya? Ya emang keturunan langsung dari salah satu raja di Jawa. Beliau kayak babat alas lah istilahnya, babat alas di daerah Pacitan, terutama di daerah Lorok, daerahku sendiri. Gitu. Nama daerahnya Lorok. Nama daerahnya Babat Lorok. alas itu kayak gimana? Kayak Buka daerah. buka daerah. Buka daerah. Jadi awalnya gimana? Jadi awalnya kan seharusnya kalau ke makam tersebut Ya. kita tuh harus ditemenin sama juru kunci. Kunci apa nih? Kunci hati? Enggak dong. udah ada yang kunci. Udah ada yang kunci. Waduh, nonton gak nih? Kayaknya nonton sih. Harus dong. Kayaknya nonton. Aduh. Halo. Oke. Oke. Jadi gini, pas itu diminta apa? Aku sama Pak D ke makam kunci, ke juru kuncinya. Itu tak kirain mau ngajakin juru kuncinya, ternyata enggak, cuma minta kuncinya, kunci makam tersebut. Terus yang kesana tuh cuma berdua. Nah, agak kaget sih, soalnya biasanya tuh berapa orang pun yang datang itu harus sama juru kunci, mau 1, 2, 3 atau banyak. Ada alasannya? Ya, karena kayak apa ya, namanya suatu tempat tuh ada pawangnya. Dan kayak dikeramatkan gitu ya? Emang dikeramatkan, emang dari warga sekitar juga ngerawat banget makam tersebut. Nah, terus itu kesana sendiri berdua sama Pak D, ya bawa bunga itu buat ini, buat nyekar di makam. Tuh setelah buka kunci aku sama Pak D berdoa berdua. Itu tuh kayak apa ya, ada angin gede banget datang, ya sampai, kalau menurutku gede banget ya, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain gimana. Nah itu tuh kayak aku tuh nggak nganggapnya udah biasa aja sih, soalnya ya emang daerah pegunungan ya emang kayak gitu. Itu yang dirasain cuma Riko aja atau semua Pak D juga merasakan gitu? Nggak tahu sih, kayak mungkin Pak D merasakan tapi Pak D itu biasa aja. Soalnya emang Pak D fokus berdoa, aku fokus ngamini berdoanya.
pakai bahasa Arab campur bahasa Jawa gitu kan berdoanya. Tapi nggak tahu agak lupa doanya gimana. Nah setelah itu kayak habis gimana ya keluar makam kan itu ada gerbangnya kan. Nah itu setelah nyekar ke tetuanya yang di dalam itu nyekar di luar kan. Nah setelah mau keluar itu kayak di kiri kanan tuh kayak ada yang jaga gitu. Kayak ada yang jaga. Yang aku lihat mereka pakai baju ini kerajaan, baju kerajaan banget. Ini kulihatnya nyata real atau Menurutku nyata, Berarti nyata. kayak prajurit gitu ya. Kayak prajurit karena gitu. di dunia psikologi itu kan ada yang namanya ilusi sama halusinasi gitu. Ya. Awalnya tuh kelihatannya emang nyata, tapi menurutku itu cuma ilusi, gitu. Okay. Nah setelah keluar tuh ternyata itu bentuknya nggak proper kan kayak nggak proper kayak manusia. Nah ternyata dari ujung kepala cuma sampai ujung paha. Nah Ke bawahnya nggak ke bawahnya itu kayak apa ya? Kayak blur gitu. Kayak nggak jelas gitu. Nah setelah itu udahlah tak anggap biasa aja kan. Soalnya pas pulang ke rumah tuh ya emang nggak lihat apa-apa, cuma kayak gitu dok. Terus ya udah pulang biasa aja gitu. Berarti itu first time banget ya? First time banget. Soalnya kalau yang dulu-dulu tuh cuma kayak dengar suara, kayak dengar apa itu biasa aja sih. Belum pernah lihat wujud gitu ya? Belum pernah sama sekali. Pas SD sampai SMP kelas 1 itu belum pernah lihat apa-apa. Tuh. Nah setelah itu gimana tuh sejak? Nah semenjak itu ada beberapa keanehan yang terjadi. Mungkin yang kecil-kecil itu tak anggap nggak ada. Udah itu cuma ilusi gitu. Nah itu yang benar-benar ngerasa loh kok bisa lihat gini. Itu pas mau maghrib kan biasanya aku ini toh ngazanin musola setiap mau ngazanin musola itu pasti berangkat sama adik kan naik sepeda pancal itu Itu di kampung di Pacitan itu berangkat lewat samping musola tuh aku dari ujung mata kayak lihat ada sosok hitam pakai jubah duduk menghadap ke selatan itu bener-bener hitam terus ya tapi aku tetap biasa aja soalnya aku nganggep aku nggak itu cuma halusinasi ya udah lewat gitu aja. Terus setelah sampai depan musola adikku bilang mas aku tadi ngeliat orang pakai baju hitam duduk di selatan musola gitu. Nah sebelumnya nih adiknya Riko apakah dia juga bisa melihat hal enggak itu dia tuh emang masih umurnya masih kecil kan karena kalau kata orang-orang kalau masih kecil tuh masih peka banget sensitif gitu ya? masih sensitif banget itu dia pas apa ya SD kalau nggak salah pas SD tak boncengin itu tuh itu tuh pas banget setelah sunat aku setelah sunat Udah boncengin ya? Udah boncengin ya? Berarti sunatnya ngaruh ya mas ya? kayaknya ngaruh. Soalnya kalau sunat di sana tuh emang tradisional, nggak pakai bius. Indonesia support mas? jadi kerasa gitu Iya. Aku punya adik juga Oh gitu, oh ya. sampai gotek-gotek gitu. Nah setelah itu adik bilang kayak gitu, terus aku ngerasa, duh kok sama. Tapi terus aku bilang ke adik, ya kok sama ya, aku tadi yang lihat gitu. Terus adik bilang, oh ya paling uang gitu adik. Tapi aku merasa itu bukan orang, udah merasa itu bukan orang. Kenapa? Soalnya pas lewat dari ujung mata kelihatan, tak tengok lagi nggak ada. Oh jadi itu Sekejap dulu ya? aja gitu ya? Sekitar 2 detik. Aku lihat 2 detik, ya lumayan lama kalau buat lihat hal-hal kayak gitu kan. Ya. Ya udah setelah itu aku maghriban biasa. Terus habis itu aku nggak ada nggak ada cerita ke orang, nggak ada cerita ke apa sampai aku masuk SMK. Sampai aku masuk SMK itu aku SMK juga di Pacitan, di SMK negeri itu aku ketemu teman-temanku yang mereka kebetulan punya keahlian di bidang itu, dan mereka
cerita-cerita kayak gitu aku terpancing buat nyeritain pengalamanku, karena aku merasa wah perlu diceritain nih, perlu didiskusikan, soalnya takutnya nanti ada hal-hal yang ganggu hidupku gitu kan. Ada nggak sih pengalaman yang satu cerita yang sampai saat ini tuh kayak terngiang-ngiang gitu, benar-benar Pengalaman yang paling ini ya. Paling nyeremin lah. ya nyeremin Oh, paling gitu. nyeremin. Nah, Oke, yang paling nyeremin itu Sama mantan. waduh. sama nih kayak judul kita di Ghost. Oh iya sih. Iya. Iya. Di ghosting udah nggak hitung sih. Aduh. seringnya ditinggalin sih. Di ghosting. Di ghosting sih Mas. Dua-duanya ya? Nggak di ghosting, nggak pernah ghosting. Ghosting kok nangis. Oke. Aduh. Waduh. Oke, gimana? Nah setelah aku cerita ke teman-teman kayak gitu, terus mereka dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka kan beberapa ada yang ikut silat, dan di silat kan diajarin kayak gitu. Oh, baru tahu. Ya, Kayak di silat. ilmu-ilmu dalam gitu ya. Tenaga dalam. Tenaga dalam, nah. Tenaga dalam. Itu kayak dicerita-ceritain kayak gitu. Terus aku cerita gini. Aku pernah lihat kayak gini. Awalnya dulu dari makam leluhur. Ya. Dan dia tuh bilang kayak wah kayaknya kamu ini deh kewahyuan tuh kayak dapat Keistimewaan dari turunan gitu ya. kayaknya dari turunan. Ya. Nah setelah itu sama dia dilihat, dan ternyata bener. Aku tuh aku tuh masuk ke keturunan 17 dari beliau yang itu makame tak datengin pas SMP. Itu kata keluarga kalau keturunan ganjil itu punya apa ya, kayak spesial gitulah intinya, punya wahyu kayak gitu katanya gitu. Ayo siapa Wahyu? Wah, bapak saya sih. Teman kita itu. Bapak saya Wahyu. Oke. Nah kayak gitu. Terus aku merasa wah ini bukan aku merasanya bukan wah ini bukan ini apa ya, aku merasa itu tuh bukan kelebihan tapi kayak titipan malahan. Kayak titipan. Terus aku tuh ngerasa apa ya, sedikit terbebani pas awal-awal tahu. Merasa terganggu gitu ya? Iya, merasa terganggu karena setelah diceritain itu aku semakin lihatnya yang aneh-aneh. Oh gitu. Contohnya yang paling serem dilihat gitu. Wah kalau yang paling serem Waktu ini. itu, pada waktu itu ya, awal-awal itu ya. Kalau awal-awal itu ini pas kemah ini pas kelas 1 SMK itu kemah di SMK ku. Itu kan SMK ku kan mepet pegunungan, istilahnya mepet kenteng. Gamping. Mepet gamping. Nah itu di bawah gamping itu kan kayak ada gua itu sekitar lebarnya 10 meter, dalamnya itu juga sekitar 10 meteran lah, nggak dalam-dalam banget, masih dapat cahaya. Nah di situ kayak temanku tuh nanyain, kamu pengen ngelihat apa enggak? Kamu tuh bisa. Ditawarin. Kamu tuh pengen benar-benar ngelihat apa enggak? Kamu tuh bisa. Cuma kamu nih nolak. Ya kamu nih ini masih nolak gitu. Masih menutup diri. Masih menutup diri karena emang nggak percaya kan awalnya, masih menutup diri. Nah setelah itu dibuka, dibantu sama temanku, aku ngelihat di gua itu ada kayak apa ya, senjata pedang tingginya segini, dan kayak ada yang jaga gitu, tapi nggak jelas yang jaga siapa kan. Nah terus temanku nanya, kamu lihat apa? Aku lihat pedang, aku mau bilang yang aku lihat, tapi temanku udah jawab dulu. Kamu lihat pedang, kamu lihat ini, dan itu sama. Apa yang dilihat itu sama. Iya, dan itu kayak merinding campur lemes. Itu merinding campur lemes. Freeze ya? Nge-freeze banget.
Itu sampai aku duduk di kantin lama. Aku sampai duduk di kantin lama tuh mikir ini beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih? Kayak gitu terus aja sampai kayak gitu. Terus lama-lama aku sering ngobrol sama temenku. Dia kayak ngasih apa ya? Ngarahin aku lah. Kayak ngarahin aku. Kamu tuh harus gini gitu. Dan di SMK tuh kan aku jadi apa ya? Jadi ketua OSIS, jadi wakil ketua OSIS, ketua drum band kayak itu. Jadi sering banget berkegiatan di sekolah. Aktif nih bos. Sampai sekarang loh ini, sampai Iya, sekarang jadi loh. Ini tuh ketua kelas kita guys Iya di nih. kampus. Alhamdulillah dipercaya teman-teman. Oke. Di bawah teman-teman. Nah, terus habis itu ya aku kegiatan malam dan aku sering lihat-lihat hal kayak gitu. Tambah sering dan ya sampai sekarang. Oke, sorry nih sebelumnya kita break dulu, kita minum-minum dulu. Oke. nih. Kita Ini minum-minum dulu. dari Lestari Corner. Yuk. Wah, coklat. Ini di Ini aku Lestari minum Corner duluan nih, karena guys. emang seenak itu guys. Yang mau yang di area Jogja. Jadi Ini di daerah Maguwo guys, ini deket editor Yes. masukin ya. deket kampus kita Amikom. Yoi. Kalau pulang kampus terus main nongkrong atau nugas gitu mampir ke sini. Cheers. Enak nih guys, kesukaan aku nih matcha. Kaca. Kayak nama gue dong. Ocha. Ini kan aku anaknya coffee addict banget, ini aku pesen non sugar. Wah, udah seger lagi nih minum dari Lestari Corner ini. Pasti masih penasaran kan sama cerita-cerita selanjutnya. Oke. Kita lanjutin yuk. Gimana nih Mas Rego? Gimana? Kita mulai dari mana lagi nih? Tadi kan udah sampai apa sih tadi? Pas ini ya lulus SMK ya, selesai itu. Enggak, lihat dari ini apa pedang. Apa? Ya, Oh, ya, dari pedang ya. itu. Setelah dari pedang itu, aku kayak sering banget berkegiatan di sekolah ya karena tadi itu ada Organisasi. OSIS tadi ya? Ya, OSIS tadi OSIS sama marching band itu makin sering lihat dan makin terbiasa. Dan kayak udah kayak lihat orang-orang biasa kayak gini. Jadi makanan sehari-hari gitu Iya, ya. ha-ha. Tapi Capek nggak sih lihat kayak gitu? tergantung intensitasnya. Kalau emang ada teman-teman yang gimana ya minta tolong kok tolong liatin ini. Nah, itu capek soalnya kalau kayak gitu kan kita emang sengaja mau ngeliat. Kalau yang lain kan nggak sengaja kan. Ya. Nah, kalau yang nggak sengaja tuh yang bikin kesel tiba-tiba muncul gitu. Nggak takut. Pak Jega gimana Ratap? Sebenarnya itu nggak takut, cuma sebenarnya itu nggak takut, tapi kaget. Jadi tiba-tiba muncul kayak gitu. Sini ada nggak? Hah? Ada sih. Ada. Di luar semua. Merinding. Aman. Di luar semua ada di belakang. Ya sudah, jangan di-spill, jangan Oh, di-spill. iya. Ups. Oke, lanjut. Kalau itu setelah sering lihat itu lulus, aku kerja kan 2017 itu masih langsung kerja ke Surabaya. Itu di situ ya, kalau di Surabaya itu aku lihat kayak kan aku kerja di pabrik dulu. Kerja di pabrik plastik bukan di Surabaya sih, di Gresik. Di Timur Gresik. Tengah, Mas, ya. Itu kayak ngelihat ya potongan-potongan organ tubuh. Kayak Itu tangan, biasanya kaki. kalau kayak gitu tuh apakah dari korban mutilasi atau Biasanya kecelakaan, soalnya dekat rel kereta. Oh. Nah, Iya, iya. memang
kayak gitu. Dicol aja lah mas potongan. Wah, organ tubuhnya mas ilegal. Kalau jadi saya manusia. Produk ya. Gelap ini, gelap ini. Dak. Dikuat-kuatin ya. Mas ghost roasting. Oh iya sih. Dikuat-kuatin loh, ini yang di sini, yang di sini. Oke, balik lagi ke topik. Oke, setelah itu kerja di Surabaya sekitar setahun, pulang lagi ke Pacitan itu pas November 2000 berapa ya, pokoknya itu Pacitan lagi kena banjir, pulang karena adik emang sendiri di rumah, ibu lagi merantau ke luar negeri, lagi kerja di luar negeri, terus aku pulang. Nah setelah pulang itu aku kerja di salah satu perusahaan handphone. Salah satu perusahaan handphone itu kan itu penempatan gitu kan, itu penempatan aku ditempatin di dekat rumah dan aku punya bos. Nah ternyata bosnya itu kayak punya semacam apa ya, orang Jawa yang ngarani ingon-ingon. Kayak punya ya kurang lebih gitu, tapi nggak berani bilang kalau itu pesugihan karena nggak tahu emang Datangnya dari mana? Buat itu gitu ya. Karena emang nggak mau tahu sih kalau kayak gitu. Dan itu aku kerja di sana sekitar 10 bulan, terus resign. Nah pas resign itu Pak D nyalonin kepala desa lagi. Kan Pak D udah 2 kali mencalonkan kepala desa karena emang dari keluarga itu udah keturunan kepala desa gitu, dari Canggah, Buyut, Simbah, terus ke Pak D. Next Mas Riko. nggak tahu. Tapi kemarin ada temannya Pak D bilang gitu, tapi ya nggak tahu, dilihat aja nanti. Jadi keturunannya tuh semua dari Pak D, keponakan gitu. Jadi nggak ada yang keturunan lurus, karena emang kayak gitu dari dulu. Nah setelah itu Pak D pas pemilihan kepala desa itu Pak D bilang langsung ke aku, bilang gini, kan di rumah panggilannya Apin kan, Pin jaluk tulung iki omahe dijagani. Wah, Ipin balas dendam di rumah. Di TV kan Upin Ipin, kucingnya Apin. Sekarang tak balik. Aku Apinnya, kucingku Upin Ipin. Gelap. Dendam aku. Dan setelah itu Pak D bilang, Pin tolong iki pekarangannya omah dijagani gitu kan. Berarti secara nggak langsung dulu tuh Pak D tahu kalau aku bisa kayak gitu. Berarti dulu ngajak ke makam itu disengaja dan karena emang kayak mau ngaktifin sesuatu gitu kan. Di situ Pak D mempercayakan sesuatu itu, ya aku merasa berarti Pak D emang tahu gitu. Terus nih mau tanya nih, kan kalau biasanya tuh kayak gitu tuh kayak ada puasa-puasa gitu loh, kayak puasa mutih atau apa gitu, pernah ngelakuin nggak? Dulu pernah sekali buat ini. Itu tujuannya kan mungkin ada ya puasa mutih, pati geni kayak gitu-gitu toh. Nah itu aku pernah ngelakuin nggak tidur selama 1 hari 1 malam full. Itu pas malam 1 suro, emang caranya gitu. Itu pas pas ikut pencak silat. Pas ikut pencak silat disuruh gitu karena buat ngelindungin diri tujuannya, bukan buat memperkuat yang aku punya tadi, tapi enggak, itu buat ngelindungin diri dari hal-hal yang nggak diinginkan. Karena kalau kita punya punya suatu titipan kayak gitu, itu tuh gampang banget keserangan. Soalnya, sensitif banget gitu ya, kayak magnet. Kita itu jadi magnet biasanya gitu. Itu pas malam suro cuma sekali sih. Dan setelah itu aku bisa ngelihat yang yang ngemong, yang godam. Ya, godam. Gampang. Kayak kata diesel. Enggak mas, beda. Kalau dilihat nih Mas Riko nih emang kejawen ya. Karena emang keluarganya kejawen, tapi insya Allah memegang teguh agama Islam. Syariat Islam Islam Jawa. Islam Jawa. Cuma
nggak seneng sih kalau suruh apa kayak ngasih sajen kayak gitu soalnya Kalau gitu- di keluarga itu yang bisa merasakan itu cuman Mas Riko aja atau Bapak Ibu? kalau keluarga kecil ya paling peka ya cuma aku tok sama adik beberapa kali bisa merasakan tapi emang sengaja nggak dibuka karena adik tuh penakut banget. Adikku penakut banget walaupun cowok penakut banget. Takut banget loh. Penakut banget dia. Jadi ya udahlah. Jadi sebelum itu sebenarnya dari keluarga tuh tak tutup-tutupin kalau aku bisa kayak gitu. Oh jadi nggak semuanya tahu? Nggak semuanya tahu. Dulu nggak semuanya tahu. Setelah Pak D bilang gitu, hampir semua keluarga tahu dari keluarga ibu ya. Dari keluarga ibu hampir semuanya tahu soalnya Pak D itu udah bilang kayak gitu, ya berarti semuanya udah tahu kan berarti. Dan dan aku mau bantu kalau emang aku seret pengen bantu, kalau enggak ya enggak. Soalnya kayak bisa ngerasain nanti tuh efeknya gimana kayak gitu. Tuh, nih denger nih. Riko nih dijuluki pawang hujan. Oh iya Gimana ini benar. ceritanya? Soalnya nih biasanya Gimana kalau ini kita lagi ceritanya? nugas hujan, nih pawangnya itu Riko. Dijuluki pawang hujan loh. Kok bisa gitu loh? Ceritanya gimana ini? Gimana? Ini lebih ke avatar ya kayaknya. Aduh. Kok bisa? Itu tuh kayak awalnya tuh karena kepepet. Karena kepepet itu pas awal-awal mau apa ya, acara apa gitu lupa. Itu tuh pokoknya gara-gara keluarga nggak dapat sewaan tenda dan undangannya banyak, harus outdoor dan itu udah kondisi mau mendung. Sebenarnya bukan pawang hujan sih, itu aku cuma berdoa ke Gusti Allah, cuma mohon Ada pertolongan. ritual khusus gak sih? Enggak, kalau gitu? enggak. Cuma berdoa ya. Surat-surat yang kalian tahu juga gitu sih. Cuma ya mungkin kayak dapat privilege aja, jadi bisa langsung Privilege. bisa langsung Widih. ke atas gitu. Ya itu tujuannya cuma bantu orang sih kalau kalau aku nggunain buat keperluanku sendiri kayak sakarepku dewe gitu nggak bisa karena kayak apa ya lebih mementingkan diri sendiri tuh nanti pasti akhirnya nggak baik kan. Pernah nggak kayak gitu tapi gagal? Sering. Karena mungkin dari teman-teman juga beberapa dari teman kos kayak gitu itu mereka mau pergi terus mereka maksa kok tolong udane ngene itu nggak bisa sih, cuma nanti bisa terang sebentar mereka pas di jalan hujan lagi. Jadi itu nggak boleh harus paksaan gitu ya? Nggak boleh Iya dipaksa, kan? nggak boleh dipaksa. Emang harus dari hatinya sendiri dan kepentingannya itu jelas. Kalau semua lagi ngerjain tugas di outdoor mau bikin video apa itu insya Allah bisa. Cuma ya jangan nganggep aku yang memberhentikan hujan itu jangan berharap berharapnya tetap yang berharap Gusti sama Allah. dia aja juga digantungin. Iya. Capek-capek. Curcol ya bun, curcol ya bun. Upsi. Curcol ya. Oke. Sakit banget sih kalau kayak gitu. Ini sebenarnya tuh kita tuh penasaran gitu loh. Apa? Dari tadi kita ngomongin kayak gini tuh sebenarnya di sini tuh samping nggak sih? Tadi sempet sih aku bilang dari situ. Iya. Sebenarnya tuh penasaran. Penasaran ya. Wah ini manggil-manggil aduh. Gimana nih? Tapi aman kan ini maksudnya? Aman kita aman kayak gini aman. kan? Tadi insya Allah udah. Panas. Insya Allah udah udah minta ke Gusti Allah buat dikasih perlindungan gitu. Jadi ya insya Allah aman. Jadi kalau misalkan lagi ada acara kayak gini juga harus ada ini ya, kayak doa-doa dulu biar nggak diganggu apa Ya, gimana? ya. Karena katanya kalau kita lagi ngomongin ini kan biasanya kayak mengundang gitu kan. Terpanggil. Emang, Ya, iya. kan gitu. Setiap wujud yang kita bicarakan, setiap energi yang kita obrolin itu pasti datang
pasti datang. Cuma kalau kita udah minta perlindungan ke Allah itu ya insya Allah aman kayak gitu. Kalau Oke. di daerah sini tuh paling dari tadi ya yang paling tak amatin yang di atas pohon miske. Aduh, itu pasti ya. Pasti tuh. Miske tadi sempat dekat ke sini tapi Aduh. udah tak suruh balik. Oh, merinding ya mas? Merinding juga ini. Berarti gandul nih mas. Enggak mas, konsepnya tuh cuma duduk bukan kayak Tarsan ya. Aduh, agak serem ya sih. Udah mulai panas loh ini. Mau Merinding-merinding. tempe-tempe sama krunya sini kali ya? Bisa. Kayaknya sih sama Tapi itu kan bisa. mas yang tinggi. Bisa ya kayak gitu ya. Dia Bisa, tuh kayak bisa. tertarik gitu kan sama misalnya nih masnya ini nih. Oh bisa Bisa banget. kan? Bisa banget. Apalagi kan kalau kayak gitu tuh, apalagi miss itu tuh kayak gimana ya bahasanya ya? Apa tuh? Iya kan kayak gitu Oh, loh. emang? Iya kan? Emang, ha. Oh ya? Itu 80 sampai 90% mereka genit. Mereka genit. Kalau itu ya. Ha, ha. Gimana ini? Berarti nek sik gendut-gendut ngomong itu sik gatel-gatel ya padha nih. Yes, kurang lu yang ini Mas. Naluri. Naluri Tapi wari. beda dunia, Beda iya. dunia. Kayak serem ya. Dan mereka pun punya kasta. Hah? Seriusan? Mereka punya Pernah kasta. denger sih, pernah denger. Mereka sih. punya kasta. Jadi yang paling biasa itu ya pakai yang putih. Terus yang agak atasnya lagi yang kuning, ada biru. Ada yang kuning. Kalau pink kurang tahu ya, tapi pokoknya kuning terus kalau nggak salah biru ada apa nggak lupa. Biru ada ya? Biru ada, Taunya merah sih. biru, merah, nah paling atas hitam. Itu yang dijanti itu loh. Nah, anu Mas itu mau tanya, itu emang gara-gara kan enggak apa namanya? Gara-gara sebuah kematiannya enggak mereka jadi kayak kastanya gitu. Kita pengen jadi Power Ranger sih. Boleh jadi tapi nggak jadi. Enggak. Beberapa tuh mereka kalau yang merah katanya iya. Tapi kalau setahu itu enggak, itu kayak perebutan kekuasaan gitu mas. Jadi setiap mereka menang, mereka jadi hitam. Mereka pokoknya menang naik tingkat gitu. Bawahnya langsung beda guys. Iya. Sumpah loh. Ya mereka kalau dibicarain gini, mereka powernya nambah. Tapi tenang aja nggak akan kesini. Tapi ini nanti loh kita pulang syuting ini loh kayak aduh. Nggak insya Allah aman. Nanti tak bantu bersihin. Tenang aja. Kayak Lagi gitu. ada adikku. Yang ditakutin tuh kita loh mas. Oh iya sih. Kalau itu gimana ya? Kan pulang ada titeh apa dibonceng ada yang belakangin? Mending ada yang di belakang sih. Mending kayak gitu sih. Yang di belakang bebek dong. Oh. Langsung peluk ya. Mending gitu sih. Mending gitu. Soalnya kalau yang pernah itu ada di suatu gedung nggak sengaja lewat itu emang ada yang ya itu tadi yang biasa ada, terus yang kuning biru terus merah, terus yang paling tinggi itu yang hitam. Nah yang hitam itu ukurannya berkali-kali lipat dari yang biasanya. Oh, kayak genderuwo gitu. Lebih gede. Ultraman. Wah. Sebut merek lagi. Aduh. Bunda kok. Tapi kalau sama genderuwo hati-hati ya, nanti bisa membo-membo jadi yangmu. Nah itu loh, soalnya tuh pernah kan, jadi ya ibu aku tuh ya bisa lihat gitu loh. Dan itu tuh ngelihat bapak aku jalan keluar dari parkiran, dipanggil-panggil tuh diem aja. Setelah itu dibilangin itu Pak itu kok di sana. Menyerupai gitu loh. Iya. Itu tuh cuman Om G itu atau lainnya tuh bisa kayak gitu. Kebanyakan Om G, tapi yang lain juga bisa kayak gitu, tapi nggak terlalu banyak sih, cuma beberapa aja. Ataukah emang kita ada kembaran di dunia? Kalau itu emang ada, itu namanya jin korin. Kan ada istilah papat sedulur limo pancer itu tuh. Yang Kayak adi hari-hari gitu ya. Yes kayak gitu. Jadi kalau semua yes sama kayak kita gini, tapi cuma beda dimensi. Kayak gitu. Tapi kalau dimensi kita sama genderuwo itu emang kalau semua kita sama makhluk lain selain genderuwo itu kita dimensinya dibatasin tembok. Tapi kalau sama genderuwo itu cuma sebatas kertas.
Oh, kok bisa gitu? Ya, karena mereka tuh apa ya istilahnya tuh, kalau di dunia kita kan ada kayak yang kayak aku gini, terus ada yang orang pintar kayak gitu-gitu. Nah, mereka yang bisa kelihatan itu yaitu istilahnya dukunnya makhluk halus. Mereka yang punya kekuatannya yang besar, semakin besar kekuatan mereka bakal semakin gampang ngeliatin wujud mereka kayak gitu. Berarti kalau kita takut gitu malah mereka tuh nyerap energi dari kita gitu ya. Langsung. Berani-beraniin lo Bun ini nanti pulangnya ini juga lo. Udah malam ini. Aduh, merinding-merinding. Kan udah diantar kan ya. Oke. Sama Denny takoni candi Mas ini dari mana? Tantang ya? Aduh. Mas, aku mau tanya. Apa? Katanya kayak di dunianya mereka kayak gitu tuh sebenarnya hampir mirip-mirip kayak kita ya. Kayak punya TPNHB sendiri, punya Iya. sendiri gitu. Iya, ada. Oh, berarti di sana ada milih, Mas. Wah, Mereka tuh ada kehidupan sendiri. ada. Bisa yang mana Mas? Waduh. Nah, Bisa ulang-ulang ya? mereka kerja juga kok. Iya, mereka kerja. Seriusan? Iya, mereka kerja, punya keluarga. Gajinya piro? Punya uang. Wah, kalau gitu itu UMR sih kayaknya. Kalau emang kerja jadi Mas. Waduh ini. Aduh, enggak di sekolah pemerintah. Nomor sira ya? Hah? Nomor sira ya? Kayaknya ono sih. Narasumber bakal terlindungi. Oke, aman. Kami dulu. Jadi itu mereka ya kerja, ya makan, jualan. Terus mereka punya perbankan, bahkan punya bank, mereka punya Iya sih, bank. pernah dengar sih itu. Bang Putih. Tapi mereka tuh cuma nabung, nggak pernah minjam. Dan yang minjam itu manusia biasanya. Oh, yang dibuat kayak Iya, pelaris gitu atau gimana gitu ya? pesugihan. Nah, Dan mereka minta itu minta jumlah uangnya. Dan itu ada waktu jatuh temponya kayak gitu-gitu. Ada kalkulator juga. Ada. Mereka nagihnya nyawa. oh, Tumbal. iya. Tumbal. Masuknya tumbal. Soalnya kalau kayak gitu tuh harus ada yang ya kayak orang gadein lah, harus ada yang digadaikan. Mereka mau anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya. Mm-mm. Nek mantan iso ora Mas? Harus sedarah sih Mas. Harus sedarah. Dendam banget ya orang mantan. Dendam. harus sedarah, dan mereka tuh kayak jiwanya sudah tergadaikan. Kalau mereka nggak bisa bayar, ya udah jiwanya ikut sama yang ngasih pinjem kayak gitu. Nih Bang Riko nih, pernah nggak sih kayak misalnya ada yang datang gitu ke Bang Riko yang nggak kelihatan begini, terus dia tuh mau mediasi atau mau minta tolong ke Bang Riko gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Kalau kayak gitu pernah beberapa kali, tapi seringnya tak tolak. Kenapa nih? Karena kalau kayak gitu tuh mereka nanti kayak apa ya? Wah, ada tempat nih di sana, ada yang mau dimediasi, dan mereka tuh nggak semuanya mereka tuh jujur, karena namanya jin ya. Kayak manipulatif gitu ya kadang. Mereka pasti manipulatif. Oh, kayak cowok zaman sekarang ya? Banget sih. Ini sebenarnya ada apa sih hari ini? Pada curhat semua guys. Iya sih. Aduh. Alumni Loro Hati semua. Pantesan acaranya aja ghosting. Dan mereka itu pasti memanipulasi kita biar kita tersesat. Tujuannya mereka itu. Tujuan mereka itu. Dan kalau seumpama ada yang berwujud kayak apa ya, orang habis kecelakaan terus kelihatan ada wujudnya di pinggir jalan kayak gitu, itu bisa itu tuh cuma jin yang ngambil wujudnya. Soalnya kalau kayak gitu mereka nanti kan bisa dapat perhatian dari kita, dari manusia. Mungkin yang bisa ngelihat gitu ya. Iya.
mereka kayak gitu. Tapi beberapa ada yang mempercayai kalau itu emang arwah yang nggak tenang. Tapi ya apapun itu kalau emang lihat kayak gitu, bantunya cukup pakai doa aja. Jangan dilebih-lebihkan kayak kalau mereka minta sesuatu hal, barang dan lain-lain itu kalau bisa jangan dikasih, karena nanti kalau udah dikasih mereka ngelunjak. Semama dari minta telur nanti minta hewan, habis nyawa hewan nanti nyawa manusia, pasti gitu alurnya, pasti gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini setelah kayak Mas Riko nih lihat-lihat setelah melihat banyaknya ini kayak kan capek kan, ada nggak sih kayak aku udah capek, aku pengen nutup gitu? Dulu pas bukan karena ngelihatnya ya, itu karena sering dimintain tolong sama saudaraku yang terlalu maksa aku. Itu sumpek, nggak emang ini kenapa sih kok maksa banget padahal aku nggak mau gitu. Itu yang bikin aku pengen nutup tuh. Tapi bisa nggak sih? Bisa banget. Cuma beberapa harus pakai syarat-syarat tertentu. Tapi itu sebenarnya itu anugerah gak sih? Bisa ya anugerah ya, beban ya, Aduh. lebih kayak gitu. Soalnya tujuanku kalau bisa kayak gitu tuh ya cuma bantu sesama kita gitu. Oke guys, ini udah mulai malam nih. Okay. Kita bakalan lanjut ke episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang menarik. lebih menarik lagi. Terima kasih ya Bang Riko udah mau Sama-sama. ke talk show kita nih. Seru nih, agak merinding-merinding gitu ya Bun. Oke, bakalan kita lanjut lagi di episode ghosting selanjutnya. Thanks to buat Lestari Corner Coffee dan juga Lestari Corner Studio buat support makanan, minuman dan juga tempat syuting kita. Thanks juga buat Ruang Media Indonesia yang support kita dengan alat-alat yang kita pakai buat syuting ini. Dan see you.